sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh pembantu ini untuk mengurutkan angka, misalnya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, dan lain sebagainya, itu adalah dari tokoh utama atau tokoh pembantu. Lalu yang kedua adalah dari realitanya. Maksudnya adalah ada yang tokoh real atau tokoh nyata dan namanya juga nyata. Tapi juga ada tokoh dengan pangkat real tapi namanya adalah karangan. Nah, dimulai dari tokoh yang berpangkat nyata dan bernama nyata ini seperti Kapitan Sepanjang, Sunan Pakubuwono II, lalu ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro yang pertama, ada Gubernur Jenderal Adian Fakelni, dan sebagainya. Ini saya bahas di dalam bab satu buku. Lalu yang di bab kedua adalah tokoh yang berpangkat nyata tapi namanya karangan. Seperti kalau misalnya di kemarin pementasan ada yang namanya Serdadu Company, ini namanya saya karang sendiri berdasarkan nama-nama Belanda. Ada Johannes Dijkstra, Abraham van de Haan, Thomas Hendrik van Carpentier, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah nama karangan. Lalu juga seperti budak-budak Tionghoa atau imigran Tionghoa yang dibantai tahun 1740, ini saya juga menggunakan nama karangan seperti Po Ling Hua, Lim Chung King, dan lain sebagainya. Dan menambahkan tokoh Ponokawan. Tokoh Ponokawan ini saya gambarkan dua, dari sisi seorang Tionghoa dan juga Jawa. Dari yang orang Tionghoa saya namakan Sung Sing Sui, sedangkan untuk yang dari pihak Jawa saya namakan sebagai Raden Mas Sastro Basio Handayaningrat Tirto Kamandanu. Ini saya saya ambil dari nama pelawak ternama dari Mataram atau Jogja, yaitu pelawak Basio. Karena saya juga salah satu tokoh pelawak ternama Indonesia, tokoh pelawak yang legendaris, pelawak tradisi, tapi sangat terkenal dan jadi legenda pelawak atau dagelan gaya Jawa. Sebagai wujud penghormatan saya juga kepada beliau. Ya, dari tokoh-tokoh yang sudah saya susun berdasarkan urutan tadi, ada peran tokoh utama dan tokoh pembantu, lalu juga dari realita pangkat dan nama. Itu kemudian masuk ke tahap kedua adalah untuk pencarian pustaka atau buku-buku, sumber-sumber yang akan dijadikan informasi di dalam penjelasan setiap tokoh wayang. Nah, untuk pustaka yang saya gunakan, ini saya menggunakan dua. Yang pertama adalah Babat. Ini saya menggunakan Babat Giyanti tahun 1820, anonim. Lalu juga Babat Giyanti tahun 1916, terbitan Budi Utama. Lalu yang 1937, seri nomor 1259 dari Balai Pustaka. Lalu ada juga Babat Pacino dari Bibliotek KIT-LV. Ini masih dalam bentuk aksara Jawa. Lalu yang kelima adalah saya menggunakan Babat Panambangan dari Pakempalan Mangkunegaran. Jadi memang saya menggunakan dari sisi atau sudut pandang Projo Mangkunegaran untuk menilai tentang perjuangan Eyang Sambernyowo dan perjuangan di dalam Geger Pacinan. Lalu juga ada tambahan di dalam Babat Tanah Jawi untuk menambah dari sisi Kulon Nagari atau Ngayogyakarta.
Ini ada juga dari Balai Pustaka dan juga dari Martinus Nijhoff yang saya dapatkan dari Google Playbook. Lalu untuk pustaka modern, saya menggunakan 2 acuan. Yang pertama adalah buku dari Eyang Dorojadi tahun 2013 tentang geger Pacinan 1740-1743, Persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC. Dan juga buku dari almarhum Wycliffe tahun 2002 mengenai Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi tahun 1749 sampai 1792, sejarah pembagian Jawa. Mengapa saya menggunakan ini? Karena efek dari geger Pacinan atau Perang Kuning tahun 1740-1743 adalah Palihanegoro. Nah, dan juga melihat dari bagaimana sisi Sultan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama ini memandang dalam perjuangan Perang Kuning dan lain sebagainya. Nah, setelah pustaka yang sudah saya kumpulkan ini ada dan saya dapatkan, masuk ke tahap ketiga, yaitu peramuan dan interpretasi dari data-data yang sudah saya dapatkan dari sumber-sumber babat dan pustaka atau buku modern ini. Nah, untuk interpretasi, kemudian saya mencari cerita atau keterangan dari setiap nama. Misalnya yang dari Babat Panambangan itu ada, saya bisa mendapatkan tentang Eyang Mangkunegoro, lalu juga untuk tokoh sebagian kecil, tokoh orang-orang Cina juga ada di dalam Babat Panambangan, lalu juga dari tokoh-tokoh petinggi seperti Sunan Pakubuwono dan lain sebagainya, saya juga mengambil dari babat-babat itu. Lalu saya urutkan berdasarkan urutan peristiwa, tahun, dan disusun mulai dari lahir sampai dengan wafat. Ini saya mengambil seperti lakon Banjaran. Kalau di dalam dunia pewayangan atau pedalangan ini ada yang disebut Banjaran, artinya menceritakan mulai dari lahir sampai dengan wafat si tokoh tersebut yang diceritakan. Lalu di subbab terakhir per tokoh itu saya masukkan penjelasan mengenai bentuk gatra wayang, dari bentuk seni visual, dan alasan dibalik tersebut. Misalnya mengapa kok digambarkan menggunakan blangkon dengan bukan blangkon, ikat pidihan yang masih bendol di belakang itu karena zaman itu masih masih menggunakan ikat, dan rambutnya rambut-rambut zaman dulu itu masih panjang dan digelum di dalam pidihan, di dalam ikat itu, akhirnya yang nantinya akan jadi mondolan dan lain sebagainya. Lalu juga ada mengapa kok digambarkan luruh, langak, atau menunduk atau mendangak dari wajah wayang. Lalu juga mata itu menggambarkan karakter dari wayang. Dan untuk informasi atau penjelasan dari per tokoh itu, saya juga memberikan nama-nama yang menyesuaikan gelar, termasuk kepanjangan dari singkatan. Misalnya seperti GPH Mangkubumi, itu adalah GPH dalam kurung Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi dan lain sebagainya. Serta nama-nama Mandarin atau nama-nama Cina dari tokoh-tokoh tersebut juga saya tulis dalam bentuk Hanja atau aksara Tionghoa. Nah, untuk data-data dan susunan peristiwa itu di dalam draft, setelah saya ramu, saya susun, itu saya serahkan kepada editor dan klarifikator sejarah. Ini melalui pustaka-pustaka terbaru dan ilmu sejarah lainnya, apakah yang data-data yang saya dapatkan dari
babat itu sudah betul atau ada versi lain atau sudut pandang yang lain. Kalau istilahnya adalah triangulasi, itu saya serahkan kepada saudara Sisko untuk editor dan klarifikator sejarah, dan juga untuk menambahkan apa sisi-sisi supaya cerita itu bisa dramatis juga bersama-sama dengan beliaunya. Untuk selanjutnya saya juga tampilkan sedikit untuk tokoh-tokoh wayang yang sebelumnya ada, yang saya susun atau buat. Sebentar. Ini ada 46 tokoh, banyak, satu persatu bentuknya juga berbeda. Nah, ini untuk yang tokoh-tokoh wayang. Bermacam-macam, ada 46. Ini kemarin juga difoto di Salatiga tahun lalu. Jadi ya, saya juga selain untuk mengambil gambar wayang secara full body atau sebadan penuh, tapi saya juga menggambarkan untuk detail-detail wayangnya, supaya nanti di dalam buku itu bisa digambarkan secara jelas. Seperti ini kan, ada yang bentuk wajah, lalu bentuk pakaian atas, bentuk wondo, kalau di dalam sebutan pewayangan Jawa adalah wondo. Nah, ini untuk yang tokoh. Nah, ini adalah bentuk contohnya tokoh-tokoh. Ini saya difotokan menggunakan jasa pemotretan yang sudah handal. Ada dua sisi, dari menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, lalu juga penggambaran secara detail untuk melihat secara utuh dan secara dekat untuk motif-motif batik, motif-motif sunggingan. Ini saya semuanya menggunakan difoto dengan jelas, supaya karena ada cerita-cerita tersendiri di balik pemilihan tokoh-tokoh wayang, pemilihan bentuk wondo, pemilihan bentuk batik, kapangan, dan lain sebagainya. Itu saya memadukan antara kebudayaan Jawa dan Cina, mulai dari motif batik peranakan, lalu motif batik Jawa, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah proses yang panjang untuk membuat satu wayang, karena juga membutuhkan kreativitas tersendiri untuk pembuatan dan juga desainnya. Saya berterima kasih banyak untuk Mas Dwi Haryanto dari Manyaran, yang sudah sebegitu hebatnya menuangkan ide-ide saya dalam bentuk sunggingan dan tatahan yang sangat indah. Terima kasih banyak. Ya, semua ini adalah berkat dari para donatur, lalu juga Ibu Esti Susanti Hudiono beserta para staf, lalu juga dari Pak Purbo Asmoro, lalu juga Om T. Tiamho, Roy Arjana, Pak Momi, Mas Sisko, Pak Surya, yang Dorojadi, dan lain sebagainya. Siapapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, karena saya juga belajar dari beliau-beliau. Terima kasih semuanya, dan semoga wayang ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk integrasi nasional, antar etnis, antar budaya, dan juga antar
seni melalui pendidikan moral, pendidikan budi pekerti melalui seni berdampak. Demikian yang bisa saya ceritakan sedikit tentang pembuatan dan proses kreatif dari wayang geger Pacinan hingga menjadi buku. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Esti atau Mas Sisko sebagai moderator. Terima kasih. Ya, Sisko sudah datang dan biasanya kalau kita cap gome itu hanya makan apa? Makanan apa itu namanya? Lupa saya. Tapi sekarang kita punya wayang bentuk akulturasi Jawa dan Tionghoa. Saya kira itu waktu saya serahkan pada Sisko sebagai moderator. Silakan Pak Peter dulu ya. Setelah itu silakan diatur. Silakan ya. Sisko. Terima kasih banyak Bu Esti. Halo Yose, waduh. Terima kasih sudah nyempetin waktu di tengah-tengah suasana banjir Semarang ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf semuanya, saya baru bisa gabung di menit ke-20, ada problem untuk masuk ke Zoom. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Halo Pak Momi, turut berduka cita untuk meninggalnya Pak Aloysius Sugianto yang hari ini berpulang. Kemudian juga bukan hari ini ya, tanggal 23 kemarin berpulang. Juga hari ini kami dapat kabar anaknya Pak Sujoyono, pelukis terkenal itu, Pak Tejo Bayu Sujoyono, baru saja berpulang tadi jam 11.45. Jadi dunia heritage, dunia sejarah, dan himpunan kerabat Mangkunegaran mengalami duka cita, dan kita ucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dari Pusat Studi Heritage Nusantara Universitas Kristen Satya Wacana. Baik, berikutnya kami persilahkan Pak Peter Carey untuk berbagi informasi ataupun pandangan terhadap wayang kronik Geger Pacinan ini, maupun inisiatif yang sedang dan sudah diproses beberapa waktu yang lalu berbicara mengenai ruang baca virtual itu, mengingat Pak Peter jam 15 ada kegiatan lain. Disemogakan Pak Peter Carey. Terima kasih Mas Sisko. Ya, can you hear me? Bisa? Iya Pak. Bisa. Suara jelas Pak. Suara jelas. Ya. Ya, ini satu kesempatan yang emas bagi saya, satu kesempatan yang spesial. Terima kasih banyak atas mengundang saya, dan terima kasih saya bisa menikmati paparan dari Mas Jose ya. Sangat menarik sekali, dan saya ingat bahwa waktu Wali Songo datang untuk menyebar agama Islam ya, mereka memakai wayang sebagai salah satu vehicle, salah satu cara untuk memancarkan apa yang mereka mau utarakan, supaya itu bisa gampang dilacak oleh rakyat, oleh wong cilik ya, rakyat umum ya. Jadi itu satu medium yang sangat potensi sangat kuat sekali, dan baru saja kemarin saya sharing di Purworejo, dan kita mau angkat salah satu naskah di sana, buku Kedung Kebo, cerita Kedung Kebo, dan sebenarnya benang emas di dalam buku dan cerita adalah yang memakai sosok atau figur dari wayang sebagai pasemon untuk simbol dari beberapa tokoh utama di Ponorogo, sebagai Suyodono, seorang raja dengan pamrih, atau seorang Sunan Pakubuwono ke-6 ditipu oleh Prabu Krishna untuk menjadi semedi di Grojogan Sewu, supaya tidak turun tangan di Bratayuda di pihak Kurawa, sebab kalau turun tangan pasti Kurawa akan menang. Jadi ini you're dealing with archetypes, you're dealing with
sosok yang punya gaung di dalam budaya dan di dalam emosi dan spiritual Jawa. Jadi itu sangat kuat sekali. Saya kira untuk saya akan bicara sedikit mengenai ruang baca. Saya sangat terpesona Bung Tejabayu berpulang tadi malam atau tadi pagi, sebab baru saja saya selesai baca dia punya buku mengenai pengalaman di Buru. Dan itu sesuatu yang sangat mempersonakan saya. It's the triumph of the will. Kapasitas untuk bisa mengatasi begitu banyak kekejian dengan masih ada keutuhan jiwa, soul yang masih utuh. Dan dia adalah seorang yang, he was a gentle and very special being who was a privilege to know. Mengenai ruang baca, saya merasa bahwa ini adalah masa depan untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tidak mungkin Indonesia akan mendirikan salah satu British Library atau salah satu Bibliotek Nasional atau Library of Congress pun di areal terpencil. Tidak akan ada semacam lending library atau library perpustakaan untuk kota seperti kita punya di Inggris, ya. Jadi ruang baca adalah the way forward, ya. Kita bisa menyediakan begitu banyak sumber yang sebenarnya susah dijangkau. Orang punya kendala dari daya beli, kendala dari bisa melacak buku. Ada buku yang diterbitkan tapi cepat tidak diterbitkan lagi dan menjadi kadaluarsa. Jadi ini kesempatan yang emas sekali untuk menyediakan satu khazanah, dan dengan menyediakan satu khazanah, lambat laun akan ada dampak kepada historiografi di sini. Dan historiografi yang sangat majemuk sekali. Ya, kita ingat bahwa di sini di Indonesia, kalau seumpamanya orang yang menganggap pribumi, kalau mereka ke Eichmann Institute, mereka akan tahu bahwa sebenarnya 6% dari DNA adalah dari Afrika, 10% adalah dari India, dan 20% kalau dari Aceh atau Bali, dari India. Ada 5% dari Timur Tengah, dan ada 6% dari Asia Jauh, Timur Jauh, dari Jepang, dari Tiongkok, dari Taiwan, dari Korea. Jadi ini untuk merayakan kemajemukan, dan merayakan kemajemukan adalah kunci dari masa depan, sebab kita semua manusia, dan manusia dihantam oleh salah satu kenyataan bahwa di dalam 30 tahun ini kita harus bisa cari cara bijak untuk hidup di bumi manusia ini dengan tidak mengkotori planet dan bumi, secara yang sesuai dengan alam. Dan sesuai dengan alam, kita harus merangkul perbedaan. Ini satu zaman arus balik sebab 200 tahun sejak revolusi industri dan politik, Barat yang menjadi mercusuar. Tapi sekarang ini adalah kesempatan untuk banyak sekali voices yang bisa didengar. Voices yang bisa didengar dari sederet dari budaya dan pengetahuan dan kearifan lokal. Dan kearifan lokal kita bisa menemukan di dalam wayang dan dalam batik, dalam mistik Jawa, di dalam sistem dari membuat jamu, dari sistem untuk bisa memperoleh wangsit, bisa memperlihat ke muka. Jadi ini sesuatu yang sangat langka sekali. Langka sebab di dalam 3 tahun ini, antara 1740 sampai 43, ada semacam kemelut sejarah di mana ada beberapa pihak yang
berseturuan dan menjadi teman sejati untuk sementara. Jadi ada pihak dari VOC, VOC sendiri pisah antara pihak pro stadtholder dan pihak pro pensionaris, ya, ada Van Imhoff, ada Valkenier. Jadi Belanda sendiri tidak ya bermuka dua, ya, tidak hanya satu suara saja, dan itu harus bisa dilacak. Dan seorang Lili Suratminto sudah menulis dengan sangat menarik sekali, dan itu sudah dipublikasikan di Urik Iku Urup, ya. Jadi ada latar belakang Belanda yang notabene datang ke sini dengan ya beberapa andil, beberapa kapasitas, terutama di laut, tapi sangat berpaling sekali kepada kaum Tionghoa, peranakan Tionghoa, untuk menjadi radar mereka di areal pelosok-pelosok tanpa persekutuan dengan kaum Tionghoa, dengan kapiten Cina di Banten. Tidak mungkin mereka bisa beli merica, bisa ke Lampung, bisa ke Banda, bisa ke areal Maluku. Jadi mereka adalah eyes and ears, mata dan telinga untuk VOC. Dan ada semacam persekutuan antara dua pihak. Sebab dua pihak saling membutuh, dan tanpa orang Tionghoa tidak mungkin Belanda bisa bertahan di sini. Jadi ini satu realitas. Dan realitas dari satu kenyataan bahwa sebenarnya waktu zaman dulu, zaman sebelum kolonial, zaman sebelum Beslaut dari 1854 dari Dumais Van Twist, dan sebelumnya dari Van Rockesson, masyarakat tidak dibagikan di dalam kelompok. Ada kelompok golongan Eropa, golongan Vreemde Oosterlingen, golongan Inlander. Itu hanya rekayasa dari sistem kolonial Hindia Belanda. Sebelumnya ada semacam masyarakat di mana banyak minoritas bisa diserap di dalam ya budaya lokal. Orang Tionghoa datang dari Fujian, dari Guangdong, dari Kanton, dari provinsi maritim, ada Hakka, ada Hokkien, ada Kek, ada orang Kanton, dengan macam-macam bahasa. Dan mereka datang ke Cina kecil di Lasem atau di Rembang. Dan dari Lasem dan Rembang, mereka mulai ditempatkan di tempat-tempat lain untuk berusaha, tapi juga untuk masuk Islam. Islam yang notabene radikal berbeda dengan sekarang, sebab begitu terserap dan begitu dipengaruhi oleh tasawuf dan dengan mistik Islam dari India Barat, dan juga mereka terserap di dalam dunia Jawa dengan bisa memakai bahasa Jawa, menghindar dari makan babi, dengan mengindahkan semua adat istiadat. Jadi terserap di dalam masyarakat mayoritas. Seperti keluarga saya. Keluarga saya adalah 3 kali minoritas. Minoritas Skotlandia, minoritas Irlandia, minoritas kolonial. Ya, sebab kita berkecimpung di daerah Asia selama 7 generasi. Tapi kita bisa diserap di dalam dunia mayoritas Inggris sebab kita meletakkan agama asli Katolik menjadi Anglikan, dan kita dididik untuk bisa bicara seperti Slamet Mulyono bilang, ya bahasa yang baik dan benar. Ya, kita ada elocution lessons supaya kita bisa mengucapkan bahasa Inggris tanpa ada loket dari Skotlandia atau dari Irlandia. Jadi itu ada semacam sistem untuk menyerapkan minoritas. Dan di Inggris kita sangat diperkayakan oleh orang-orang pendatang. Waktu saya di Oxford, saya punya kolega Hans Krebs
yang lolos dari Jerman. Dan dia meraih Nobel Prize ya untuk tahu itu enzyme ring ya. Dia membuat keterobosan di dalam mikrobiologi dan kimia ya. Juga ada seorang Einstein yang datang untuk sementara ke Oxford sebelum ke Amerika. Dan juga ada sederet minoritas seperti orang Belanda datang dengan William van Oranje di akhir abad 17 yang membawa kepandaian di dalam perbankan dan keuangan, atau orang Protestan dari Prancis, Huguenot, ada 60.000 orang yang datang ke Inggris waktu ada revokasi dari Edict of Nantes 1689, dan mereka membawa pundi-pundi dari kepintaran. Mereka mendirikan pers, mereka mendirikan percetakan buku, mereka tersohor di sebagai dramawan, sebagai orang yang muncul sebagai perwira dari militer Inggris. Ya. Jadi salah satu masyarakat yang sukses bisa tahu menghargai minoritas dan bisa tahu mempergunakan minoritas. Dan di sini salah satu minoritas yang sangat menarik sekali adalah dan sangat penting adalah kaum Tionghoa. Ya. Dan kaum Tionghoa di abad 18 radikal berbeda situasi dari sekarang. Dan juga di dalam kemelut sejarah dari 1740 sampai 43, ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang yang ikut bercampur. Ada pihak di Keraton Kartosuro yang pro Belanda, yang anti Belanda. Ya. Jadi kita harus unpack, harus membuat salah satu unpacking, membuka koper dari ya begitu banyak macam-macam dari truth, dari sejarah, supaya kita bisa menulis bukan berat sebelah. Kita bisa membuang salah satu pandangan yang kaku, hanya ini sejarah nasional. Ya. Sejarah nasional sebenarnya merangkul semua. Ini seperti Nelson Mandela bilang, adalah satu bangsa pelangi. Ya, this is a rainbow nation. Rainbow nation yang bisa menghargai dan bisa menyerap begitu banyak macam-macam. Dan itu adalah strength. L'union fait la force. Ya, kesepakatan membuat kekuatan. Dan ini dengan ruang baca ini adalah sesuatu kesempatan untuk mengorbitkan ini. Terima kasih banyak Pak Peter. Sebelum jam 15 Bapak beranjak, izinkan saya bertanya ini Pak. Jadi saya teringat tulisannya Om Ben Anderson, gurunya Pak Peter Carey di Cornell. Beliau tahun 1995 itu pernah menulis Chinese in Indonesia, kemudian diterjemahkan sama Yos Wibisono, temannya Pak Doro Jadi di Amsterdam. Judulnya jadi Cino di Indonesia, Cino, pakai ejaan Swanti ya beliaunya. Nah, di artikel itu menarik karena Pak Om Ben membandingkan pembantaian tahun 1740, pembantaian 10.000 orang Tionghoa di Batavia dengan pembantaian di Filipina yang menimpa orang Tionghoa juga yang dilakukan oleh penguasa Spanyol tahun 1762. Jadi perbandingan dua pembantaian etnis Tionghoa di Jawa dan di Filipina. Tetapi pertanyaan saya begini Pak, tidak banyak ya sumber-sumber yang sudah didokumentasikan dan diterbitkan. Salah satunya yang menurut saya monumental, tapi tidak banyak dibicarakan oleh kalangan sejarawan Indonesia itu apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Leonard Bluese itu loh Pak. Bukunya yang berjudul Kai Bailey Daisiji, The Chinese Annals of Batavia itu, tahun 1610 sampai 1795. Nah kalau menurut Bapak, kenapa buku-buku yang mendokumentasikan sebelum, sesaat, dan sesudah pembantaian di Kastil Batavia maupun perlawanan di Omen Landen di luar tembok kota Batavia ini kok kurang bergaung ya Pak?
penerbitan bukunya Pak Leonard Bluese mengenai The Chinese Annals tahun 1740-an yang termasuk dikisahkan ini. Menurut Bapak, kenapa tidak bergaung dan kira-kira peluang ruang baca apa ada di situ juga? Begitu, Pak. Ya, saya belum tahu apakah buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah diorbitkan, ya. Apakah itu sesuatu yang dengan sengaja, sebab kita tahu di Orde Baru, sengaja ada pelecehan kepada masyarakat Tionghoa dengan memakai istilah Cina, ada isu-isu dari tidak bisa memakai ya adat istiadat seperti Imlek atau seperti barongsai atau seperti ada sekolah Tionghoa atau seperti memakai bahasa Tionghoa. Jadi ada macam-macam peraturan yang memojokkan dan melecehkan ya martabat dan ya hakikat dari satu minoritas. Dan dengan sengaja salah satu sejarah dihilangkan. Dan sejarah yang ditulis oleh Leonard Bluese ditulis dan dipublikasikan di Leiden selama Orde Baru, ya, itu adalah sesuatu yang ada kenyataan dan itu geger percinan dengan sengaja dihilangkan. Saya tahu ya beberapa tahun yang lalu saya ke Taman Mini Indonesia waktu ada pembukaan dari patung-patung untuk memperingatkan Laskar dan Kapitan sepanjang Laskar Tionghoa dan ada ya di Lasem dan Rembang, dan itu dipamerkan dan ada semacam seremoni di tempat ya Museum Tionghoa di sana, yang Museum Hakka di Taman Mini. Dan ini memicu banyak kritik sebab orang seperti dicuci otak, ya, dicuci otak dengan kolonialisme dan dicuci otak dengan fasisme dari Orde Baru, ya. Dan itu kita harus mendobrak, harus menulis ulang dan harus membuat bahwa itu sangat langka. Sangat gampang dijangkau. Sangat didukung kalau kita mau menulis dari banyak pihak. Ya. Kita ingat bahwa sebenarnya di tengah-tengah Keraton Jogja ada satu patung yang didirikan dan disponsori oleh banyak orang dari masyarakat Tionghoa di Jogja untuk merayakan jumenengan dari Doro Jatun menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebenarnya mau diresmikan pada awal dari Perang Dunia II 1940 bulan Maret waktu dia diangkat, tapi tidak jadi baru saja diresmikan 1952, ya. Dan itu adalah salah satu tanda, salah satu simbol dari penghargaan antara raja dan masyarakat Tionghoa di Jogja. Kita ingat bahwa Sultan sekarang pada 18 Mei 1998 pergi di dalam satu jeep terbuka dari istana sampai Bantulan dan Ambarukmo dan membuat salah satu pidato kepada orang Jogja dan bilang, kita orang Jogja, kita punya martabat dan hakikat. Martabat dan hakikat kita tidak akan meniru orang Solo dengan membuat babi buta, membuat salah satu serangan kepada masyarakat Tionghoa sendiri. Kita akan merangkul mereka dan membuat proteksi kepada mereka. Jadi ini sangat penting sekali membuat contoh. Sangat penting sekali melihat kenyataan dari sejarah. Kenyataan dari sejarah adalah bahwa Diponegoro punya salah satu paman, Pangeran Joyokusumo, yang diangkat sebagai Pangeran Ngabei, yang sebenarnya peranakan Tionghoa, sebab ibunda Mas Ayu Sumersonawati datang dari Pasisir, seorang peranakan Tionghoa yang menjadi selir, menjadi garwa ampian dari Sri Sultan kedua. Dan sama sekali tidak ada problem
dia disergap dan dipengkal di areal dari Sengir pada malam 21-22 September 1829 dan langsung mengetahui ada panggilan sebelum disergap, siapa dirimu, dan mereka bilang kita adalah Gusti, Kanjeng Gusti, dan Kapiten Koi, kapiten dari pasukan Manado bilang kamu bohong belaka, tidak ada Kanjeng Gusti lagi di pihak sang pangeran. Ya, tapi waktu mereka dipengkal, mereka langsung diketahui mereka adalah Gusti dan mereka adalah Gusti Peranakan sebab kulit adalah kulit langsep, kulit porselen ya. Jadi tidak ada masalah. Ada ayam mertua di Ponorogo, dia terang-terangan, Raden Ronggo Perwira Dirjo ketiga membuat satu panggilan kepada semua kapiten Cina di areal Berangwetan, di areal dari Tuban, di areal dari Gresik, di areal dari Kertosono untuk bergabung dengan pemberontakan untuk menyingkirkan noda hitam dari orang Belanda di areal Monconegoro Wetan. Ya. Dan itu 1810, hanya 15 tahun sebelum Perang Jawa. Ya. Jadi kita harus mengorbitkan, harus memberitahu bahwa sebenarnya masyarakat pribumi adalah satu masyarakat sebelum kolonialisme adalah satu masyarakat yang sangat majemuk sekali dan di dalam kemajemukan adalah kekuatan. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun Pak Peter Carey sudah bersedia berbagi di forum ini. Yose sudah dapat banyak tambahan dan Bu Esti juga pasti sudah dapat banyak catatan dari Pak Peter Carey. Terima kasih banyak Pak Peter untuk kebersamaannya. Dan juga di dalam arsip Jogja yang dirampas Inggris adalah catatan dari semua keuangan yang keluaran dari keraton, dan yang keluaran adalah bahwa kita mengetahui bahwa dokter pribadi dari Sri Sultan kedua adalah dukun Cina ya, yang menyediakan obat, dan dia adalah salah satu budget anggaran dari 348 juta rupiah per tahun untuk beli rempah-rempah untuk membuat obat khusus untuk Sri Sultan dan keluarga inti. Jadi mereka dihargai sebab ada skill set yang tidak bisa didapatkan di lain tempat. Ya. Terima kasih banyak Pak Peter untuk informasi-informasinya. Berikutnya kita akan mendengar pandangan dan juga masukan dari Pak Doro Jadi yang belum dulu Pak. Suaranya Pak Doro Jadi belum masuk Pak. Masih di mute mungkin dong. Sebagai urutan, iya, Momi iya, dulu. Oh, oke. Iya, Pak, mohon maaf. Ya, mohon maaf, Pak. Terima kasih banyak, Pak Doro Jadi. Berikutnya, kita akan mendengarkan pandangan dari Pak Momi Satyotomo, selaku Ketua Himpunan Kerabat Mangkunegaran, yang sudah selama setahun terakhir ini bekerja sama dengan Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW, dengan Bu Esti, terkait dengan heritage dan juga penguatan kebudayaan Mangkunegaran dan studi Jawa. Kami persilakan Pak Momi. Suaranya belum muncul. Ya, suaranya Pak Momi belum muncul. Ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Sugeng Sonten senior saya, Kanjeng Doro Jadi, Bu Esti, Pak Peter sudah meninggalkan tempat, dan bapak-bapak lain yang sementara ada Pak Hengki mungkin.
Saya terima kasih mendapat kesempatan untuk bicara di forum ini dan saya sangat menyambut baik hari ini dengan diluncurkannya pembuatan ruang baca. Ruang baca artinya membuka akses untuk warga masyarakat agar bisa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari sejarah. Kalau kita berangkat dari Geger Pacinan yang judul dari acara ini adalah peluncuran pembuatan ruang baca dan buku wayang Geger Pacinan. Itu tentunya tidak lepas dari cerita tentang berdirinya Puro Mangkunegaran. Cerita tersebut tersusun sampai saat ini sudah tersusun dengan baik. Namun saya mendengar bahwa data itu yang ada tentang cerita tersebut berserak di mana-mana. Ada di Eropa, di Inggris, di Belanda, mungkin di tempat lain. Dan itu sekarang saya mendengar sudah bisa diakses melalui secara digital. Saya berharap bahwa ruang baca bisa melengkapi data-data itu dengan baik. Juga nggak ketinggalan bahwa kami di Puro Mangkunegaran, Rekso-Pustoko juga tidak ketinggalan, sudah memulai digitalisasi arsip-arsip yang ada di Puro Mangkunegaran sehingga bisa diakses dengan menggunakan teknologi masa kini. Dengan demikian, untuk melengkapi data-data pada ruang baca, tentunya bisa bisa mendapatkan akses yang lebih baik lagi, sehingga ruang baca bisa menjadikan sarana belajar bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya yang punya kepedulian terhadap sejarah kita di masa lampau dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya kira dari saya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berkelanjutan dan sekali lagi mendapatkan menjadikan manfaat bagi masyarakat banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Momi. Jadi bahagia ya tadi kita semua mendengarkan bahwa Rekso-Pustoko di Mangkunegaran yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro keempat sudah banyak melakukan digitalisasi koleksi-koleksinya. Jadi kalau Ibu Bapak ke Solo jangan lupa mampir ke Mangkunegaran dan bagi yang tertarik literasi bisa rawuh ke Rekso-Pustoko. Begitu. Terima kasih banyak Pak Momi. Berikutnya kita mendengarkan pandangan, paparan dan juga masukan dari Pak Doro Djadi selaku narasumber ahli terkait dengan studi Geger Pacinan. Silakan Pak Doro Djadi. Selamat siang semuanya. Ini dalam suasana mendung
di sekitar kita dan hujan di Semarang. Mudah-mudahan diskusi hari ini tidak menjadi beku, tapi tetap cerah sebagaimana yang kita harapkan. Tidak banyak yang ingin saya katakan, tapi langsung tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh Yose. Nomor satu, terbetik dalam pikiran saya. Apakah wayang ini tetap dinamakan wayang geger Pacina? Apakah tidak ada suatu istilah yang lebih bagus dan lebih mengena dengan dari judul geger Pacina? Karena terus terang, banyak yang agak salah paham dengan perkataan geger di situ. Ada yang mengkonotasikan geger Pacinan adalah geger karena ulah orang Cina. Saya bisa mengambil salah satu contoh, umpamanya. Dulu di zaman era perjuangan itu dari kalangan unsur penerangan, ya, itu menciptakan yang memberikan pelajaran-pelajaran tentang Pancasila dalam wujud suatu bentuk wayang. Demikian juga salah satu dari agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Kristen. Di dalam dakwahnya, mereka juga mempunyai wayang. Dan wayang itu dinamakan wayang suluh. Saya mempunyai pikiran, apakah sebaiknya dibuat nama yang lebih elegan, lebih sreg daripada nama geger Pacina. Kedua, ini semua untuk UC. Di dalam tokoh-tokoh tadi, di dalam buku wayang geger Pacinan tadi, disebut antara lain tokoh-tokoh yang real, nama Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro I. Untuk koreksi, ya, Yose, sebaiknya jangan disebut Kanjeng Gusti Mangkunegoro I. Karena waktu peristiwa itu terjadi, beliau belum menjadi Mangkunegoro I. Beliau masih Raden Mas Said, ya, masih bernama Raden Mas Said, ya, dan atau jejuluknya yaitu terkenal dengan Pangeran Sambernyowo. Walaupun juga nama resminya adalah Pangeran Suryokusumo. Makanya saya usul lebih baik yang di situ yang dicantumkan adalah Pangeran Sambernyowo, yang melambangkan bahwa beliau melakukan perjuangan itu dengan mengorbankan, mempertaruhkan nyawa beliau. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan kepada Yose. Ini tadi saya lihat hadir antara lain Pak
Ki Dalang Purbokusmo, ya, yang mestinya lebih ahli tentang persoalan pewayangan. Seperti kita ketahui, wayang itu kelihatannya itu adalah berakar dari budaya Jawa yang asli. Sehingga dengan demikian, untuk menyerapkan ajaran-ajaran Islam pada waktu itu, Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai alat untuk juga berdakwah. Ya. Nah, dengan demikian, mau tidak mau, terpaksa segala bentuk wayang itu akan mengandung unsur budaya Jawa. Ini dari penampilan-penampilan Wondo yang ditunjukkan oleh Yusi tadi, Wondo wayang, itu memang sudah tampak penampilan-penampilan Jawa di sini. Hanya yang menjadi gagasan saya. Kisah ini, umpamanya kisah tentang yang terjadi antara tahun 1740 sampai 1743, ya, yang disebut di dalam babat-babat, itu merupakan suatu episode epos. Boleh dikatakan merupakan suatu epos. Umpamanya dalam hal ini bisa disamakan atau kita ingin menyamakan epos itu seperti, walaupun tidak sejajar ya barangkali, seperti epos Mahabharata. Di dalam epos Mahabharata terjadi detail-detail, fragmen-fragmen yang bisa diambil sebagai lakon. Jadi lakon apa saja yang mempunyai sifat atau mempunyai pengaruh terhadap terjadinya peristiwa 1740 sampai 1743. Karena peristiwa 1740, 1743 tidak terjadi sekonyong-konyong. Itu terjadi karena suatu proses yang mungkin didahului dengan perjuangan dari Pangeran Arya Mangkunegara, Pangeran Blitar, Pangeran Purboyo, Agung Hanyokrokusumo, ya, di mana pada waktu itu juga bercampur aduklah kekuatan-kekuatan, terutama adalah 3 kekuatan. Kekuatan Mataram, 2 kekuatan VOC, dan 3 adalah kekuatan masyarakat Tionghoa. Jadi saya tidak tahu apakah ini ya dengan nama diperluas, tidak Geger Pacinan, ya, tapi bisa nanti merangkum suatu cerita yang diambil dari fragmen-fragmen sebelum 1740-1743. Yang barangkali nanti bisa umpamanya Pangeran Arya Mangkunegara, di mana nanti diceritakan tentang apa
ya kayak rasialis pada masa itu yang menjadikan Pangeran Arya Mangkunegara, ayahnya Raden Mas Said, itu mengalami suatu cerita seperti drama Romeo and Juliet, ya, di mana karena beliau berpacaran dengan seorang putri Cina, makanya sampai dijadikan alasan untuk dibuang ke Sri Lanka sampai wafat dan sebagainya. Saya kira itu dulu apa yang perlu saya sampaikan, dan ini mohon untuk menjadi pemikiran dari Yusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dorojadi. Mengenai catatan nomor 1 tadi, nama Geger Pacinan itu ada pengalaman seorang teman malam-malam dari Jogja datang ke Madiun. Satu kecamatan dari Madiun sebelum ke Ponorogo itu adalah Geger. Jadi Geger. Nah, yang menarik adalah teman ini salah ngomong, Pak. Jadi begitu datang di dekat terminal itu ada pengemudi becak motor datang, nawarkan jasa, kemudian ditanya, mau kemana? Temen ini jawab, ke Geger. Terus langsung becak motornya ngomong, oh ten mriki aman, boten wonten napa-napa. Di sini aman, nggak ada apa-apa kok, Pak. Jadi gara-gara salah ngomong geger, ada yang salah sebut, bahkan bukan hanya salah interpretasi, salah sebut juga. Terima kasih Pak Dorojadi atas catatan-catatannya. Dan tadi sekaligus nyambung dengan gagasannya Pak Dorojadi mengenai epos dan berapa fragmen yang jadi lakon-lakon. Ada pertanyaan dari Mas Chandra Pacitan. Halo Mas Chandra Pacitan, untuk Yose, sampai saat ini sudah ada berapa lakon atau babak dari wayang kronik Geger Pacinan yang sudah dibuat? Mungkin selanjutnya Yose bisa menanggapi dari Pak Peter Carey, dari Pak Dorojadi yang tadi banyak sekali dan menarik-menarik penting, sama dari Mas Chandra tadi yang nyambung juga itu. Silakan, Yose. Oke, terima kasih. Sebelumnya, tadi saya juga sudah cross-check di draft saya. Ternyata yang ada di draft saya itu tertulis bukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, tapi sudah saya tulis Raden Mas Said _ Pangeran Samrinyowo. Jadi sudah bukan tertulis Mangkunegara, tapi tertulisnya ada Raden Mas Said. Begitu yang tadi. Nah, untuk masalah nama, mengapa selain nama wayang Geger Pacino, dulu sewaktu tanggal 21 mungkin Bu Esti mungkin masih ingat sebelum pentas di tempat Pak Purbo, dulu tanggal 21 November itu Pak Purbo itu juga sudah pernah menyampaikan kalau semisal namanya diganti bukan wayang Geger Pacino itu gimana. Nah, cuma sampai sekarang masih belum nemu namanya yang tepat. Masih belum nemu nama yang tepat apa. Kalau dulu pernah ada yang namanya disarankan wayang Cino Jowo, tapi kok ternyata wayang Cino Jowo itu ternyata sudah ada yang memakai nama itu. Jadinya ya tidak jadi untuk memakai nama wayang Cino Jowo. Mungkin ada yang kalau tadi disebutkan juga tentang Pangeran Arya Mangkunegara, mungkin ya nanti bisa dijadikan satu di sini dengan nama-nama yang lain. Coba nanti kami ramu lagi untuk namanya, nama yang tepat untuk ini, untuk wayang yang
dibuat ini. Begitu Eyang. Lalu menyambung dari Mas Chandra Bagus, saat ini sudah ada berapa lakon atau babak wayang? Oh, ini kalau untuk wayang mungkin tadi juga sempat terlintas nama wayang Nusantara. Tapi apakah itu tidak terlalu lebar ya kalau untuk wayang Nusantara? Karena kan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, tapi ini sedangkan hanya untuk di Jawa. Ini mungkin juga bisa jadi usulan nama, tapi mungkin juga bisa terlalu lebar. Nah, nyambung di Mas Chandra Bagus, untuk lakon atau babak wayang yang sudah dibuat kemarin untuk 3 pentas ini saya masih menggunakan lakon Banjaran atau menceritakan dari awal sampai akhir terjadinya peristiwa Geger Pacino. Tapi saya mempunyai tiga sudut pandang yang berbeda. Kalau yang pentas pertama itu waktu Oktober itu masih menggambarkan secara utuh depan sampai akhir, mulai dari pembantaian di Cina sampai dengan sewaktu Kapitan Sepanjang lari atau menyelamatkan diri ke Bali, itu yang Oktober atau pentas pertama. Lalu pentas kedua kemarin sudah mulai mengkerucut lebih ke arah perjuangan, mulai dari bertemunya orang-orang Cina yang dari Batavia itu bertemu dengan pasukan dari Kartosuro, lalu ada pertempuran di Kartosuro, dan akhirnya itu di padat terakhir itu saya menceritakan tentang pecah koalisi antara orang Cina dan orang Jawa. Jadi ada lebih ke arah hubungan dari koalisi dari Cina Jawa saat melawan VOC sewaktu Sunan Pakubuwono II masih menyetujui itu sampai pada pecah koalisi. Lalu untuk yang ketiga, pentas ketiga kemarin saya sudah mendapatkan masukan. Ini saya banyak sekali berproses di rumah Ki Purbo Asmoro sampai 1 bulan. 1 bulan saya ada di Solo sebelum pentas itu. Mulai dari penyiapan konsep lakon dan lain sebagainya itu atas usul dari Pak Purbo untuk penyusunan naskah dan lain sebagainya. Beliau lebih ke arah untuk menekankan sewaktu perang-perang antara orang Cina dan Jawa itu bersatu melawan dengan VOC maupun dengan orang-orang Jawa yang saat itu memecah koalisi dan memutuskan untuk bersama dengan VOC. Jadi lebih ke arah perang, bukan perangnya sih, momen di mana orang Cina dan Jawa itu bersama-sama. Kalau yang di pentas ketiga itu masih yang ada di babak yang pentas ketiga itu saya memakai sudut pandang sebagai Raden Mas Said, karena di dalamnya saya juga menceritakan tentang flashback sewaktu Eyang Sambernyowo itu mengingat peristiwa ayahnya Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Wirasmoro itu, lalu bertemu dengan eyangnya Kusumo Narso dan lain sebagainya. Itu kalau di 3 pentas sebelumnya. Jadi masih banyak masih menggunakan
cara pembabaan atau lakon Banjaran full. Tapi mungkin setelah ini kalau misalnya masih ada program selanjutnya, bisa juga menggunakan sudut pandang untuk pentas misalnya menceritakan Arya Mangkunegara, lalu menceritakan mungkin seperti di Kartosuro atau di Semarang dan lain sebagainya, itu bisa juga. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak, Yose. Jadi ini forum penajaman ya, dan pasti akan memperkaya proses kreatif Yose selanjutnya. Nah, berikutnya kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam lagi. Setelah ini kita akan mendengarkan paparan dari Bu Esti terkait dengan program kerja terkait publikasinya Yose dan juga ruang baca. Sebelum ke Bu Esti, saya menyapa dulu ada jurnalis Mas Sukris. Mas Sukris ini dari Indosinpo. Indosinpo ini menarik ya, namanya ada Sinpo-nya. Jadi tahun lalu itu ada media baru, namanya Indosinpo. Memang sengaja mengambil nama Sinpo koran lama dahulu kala itu ya. Jadi ini menarik sekali. Terima kasih Mas Sukris sudah mau bergabung. Berikutnya silakan Bu Esti. Sebentar, Hengki saya dulu atau Hengki dulu? Bu Esti dulu, nanti Pak Hengki setelah Ibu. Oh iya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan merefleksikan proses setahun dalam dua wajah. Satu adalah wajah mengatasi masalah rasialisme melalui terapi sejarah dengan menggunakan modal sosial yang pernah ada, di mana dulu hubungan Jawa dan Tionghoa itu harmonis dan saling menguntungkan, jadi tidak saling mengeksploitasi atau saling memanfaatkan. Ini adalah nilai yang jelas, adalah nilai dari semua gerakan ini. Nah, di dalam pendekatan seni menggunakan agen perubahannya adalah melalui wayang, dan kebetulan sekali dalang dan penciptanya itu adalah orang Tionghoa, sehingga penghayatannya akan menjadi lebih baik. Nah, sisi lain adalah pendekatan ilmiah, pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ilmu pengetahuan yang dilakukan dimaksudkan mencari agen perubahan dengan mengadakan lomba penulisan guru sejarah SMP dan SMA, dan ini sebuah proses yang dialogis, penuh dengan argumentasi, di mana kemudian lomba ini ditunda karena terlokalisir masalah-masalahnya, yaitu rujukan untuk penulisan ini ternyata terserak, belum terkumpul lengkap. Jadi kalau kita mau melakukan penulisan sejarah, maka harus menampilkan perspektif orang yang terlibat. Jadi ada 3 perspektif, yaitu perspektif VOC, saya kira ini yang paling banyak, dan versinya tapi juga belum dimunculkan, tapi dokumennya banyak sekali. Kemudian perspektif Jawa yang dimotori oleh Pak Darajadi, dan masih ada banyak babat-babat lagi. Dan ini kemungkinan untuk dimunculkan secara lebih banyak juga lebih mudah. Nah, perspektif Tionghoa ini yang ternyata baru ada 1 versi yang tadi disebutkan oleh Sisko, dan itu pun belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Karena itu kita khawatir kalau rujukannya itu asal-asalan dan sebagainya, maka kita akan menghasilkan satu tulisan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah sejarah. Karena itu kemudian saya mengusulkan bagaimana kalau istilah saya itu adalah membuat perpustakaan virtual. Jadi pada awalnya saya pikir gampang gitu ya, mengumpulkan semua dokumen dijadikan di situ dan kemudian orang bisa mengakses itu, termasuk nanti guru-guru yang mau menulis dan bisa mengakses semua dokumen yang ada. Dengan begitu waktu lebih tercurah pada pemikiran penulisannya, bukan pada pencarian bahan yang sulit dicari. Jadi guru sejarah itu tupoksinya bukan penulis sejarah, tapi dia adalah menuliskan hasil tulisan yang dibuat oleh sejarawan dari ilmu sejarah. Kemudian saya mengajak Prof. Peter Carey untuk menggagas ini karena standar penulisan ilmiah dari Prof. Peter Carey tidak diragukan. Prof. Peter Carey menyambut baik ide ruang baca ini, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini akan menyelesaikan masalah literatur penulisan sejarah geger pecinan atau peristiwa pembantaian Tionghoa ini dengan didukung oleh Mataram. Lalu namanya adalah ruang baca. Jadi saya kira Pak Peter untuk urusan literatur ini sudah ahlinya. Saya hanya mengikuti dan kemudian belajar, baru kemudian kalau informasinya lebih lengkap, saya baru bersikap. Nah, sebetulnya juga ada diskusi apakah layak ditampilkan pada hari Cap Gome ini, karena kan baru pengerjaannya akan dilakukan mulai tanggal 1 April. Ada tenaga yang mengerjakan full time pengerjaan ini dan kemudian dibutuhkan oleh banyak orang lagi, termasuk kami juga didukung oleh arsip dari Leiden melalui Pak Simon. Jadi dia juga akan bergabung dan melihat bahwa ini sebetulnya jalan keluar penulisan sejarah yang dari Indonesia, supaya orang Indonesia itu bisa berbicara sendiri tentang dirinya dan masa lalunya. Dan apakah proses ini akan berapa lama dan sebagainya, ini yang membuat saya hati-hati. Dan kenapa ini dipresentasikan hari Cap Gome ini adalah sebetulnya alat kontrol ke saya sebagai penggagas untuk supaya melihatnya ini sebagai panggilan suci untuk mengatasi masalah rasial pada Tionghoa yang selalu muncul pada peristiwa politik yang terjadi. Nah, kalau ruang baca ini dibuat, maka ya semangatnya adalah akses untuk semuanya yang dikatakan oleh Pak Peter tadi, pluralitas, dengan menampilkan semua versi yang ada. Nah, idenya adalah ide itu bisa mengubah orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya adalah Tionghoa keturunan Totok dan korban diskriminasi. Dan ceritanya juga tidak mudah. Tapi saya melihat masalah Tionghoa ini tidak dalam kerangkeng Tionghoanya saja gitu. Tapi saya melihat Tionghoa itu di dalam relasi dengan yang lain yang plural. Pada waktu kita melihat orang lain yang plural, maka kita akan melihat masalah itu menjadi bisa lebih kecil atau tiada, atau kita bisa memahami pihak lain. Ini penting saya kira di dalam pendekatan mengatasi masalah Tionghoa itu, jangan sibuk membicarakan diri sendiri dengan melupakan yang lain, karena
yang lain itu juga jadi korban. Jadi orang miskin, kemudian banyak, sebetulnya Indonesia ini korban kekerasannya itu banyak, tidak hanya Tionghoa, tapi tidak berarti bahwa saya mengecilkan masalah Tionghoa yang memang sangat mengerikan. Nah, di dalam berelasi ini adalah terjadi perjumpaan, tapi bukan saling mengeksploitasi. Perjumpaan jiwa roh dari penciptaan yang sama. Yang kita ingin membangun satu dunia yang hidup bersama, yang beradab, saling menolong, saling mendukung berdasarkan etik-etik yang ada. Dan kita beruntung bahwa kita punya Pancasila. Kalau tidak, sebetulnya kita sudah hancur dari dulu. Nah, itu yang sebetulnya konteks hidup bersama itu, sejarah geger pecintaan ini dimasukkan ke dalam konteks masa kini. Ini semangatnya adalah di dalam konteks membangun Indonesia. Nah, ini yang tentu saya ini hanya punya semangat dan bagian kecil dari skrup ini. Dan saya orangnya kaku, dan mungkin juga banyak orang terancam pada perempuan Tionghoa yang militan ini. Maka saya merangkul Hengki Kurniadi yang sudah saya kenal sejak saya kerja di Harian Pagi Surya. Jadi saya mengenal dan sering berdialog, dan saya tahu kualitasnya. Untuk saya katakan pada Hengki, Heng, mari kita atasi masalah ini dengan cara yang beradab dan benar gitu. Dan Hengki sepakat mau, karena itu saya masukkan ke dalam urusan ruang baca ini supaya Hengki juga berproses bersama, karena tentu melihat masalah ini harus dengan perspektif yang benar tentang diri dan orang lain. Karena itu saya sangat berterima kasih Hengki mau masuk, dengan begitu mengatasi sisi kelemahan saya yang bisa terasa mengancam orang lain gitu. Terima kasih Hengki. Nah, saya kira itu, jadi moga-moga ruang baca ini memang benar-benar mengatasi masalah dengan tidak kita masuk ke dalam politik, tidak masuk ke dalam pekerjaan humas, tidak masuk ke dalam urusan-urusan yang membuat kita ini dalam tanda petik bisa jadi biadab gitu ya. Kenapa kok perjuangannya tidak pada kurikulum? Karena sebetulnya juga akan ada ketidakadilan yang mendasar, karena kisah geger Pacinan ini belum masuk ke dalam kurikulum di dalam konteks Indonesia merdeka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berjuang untuk membetulkan kurikulum ini, belum tentu juga hasilnya sesuai seperti yang kita inginkan. Pasti bisa kiri kanan karena isu politik. Lalu juga kalau misalnya berhasil memasukkan kurikulum ini, lalu kita akan menyingkirkan kurikulum yang lain. Saya kira ini juga tidak adil, karena sejarah Nusantara ini begitu banyak dan masih banyak yang belum masuk, terutama sejarah lokal di luar Jawa. Jadi kita harus memulai pekerjaan ini dengan rasa keadilan yang absolut gitu. Jadi keadilan ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Karena itu kenapa dengan keberanian dan iman, ruang baca ini berani diumumkan dan semua sepakat bahwa ini jalan keluar. Dan kenapa 3 tahun bukan sampai 57 berdirinya Projo Mangkunegoro? Karena 3 tahun saja bahannya begitu banyak dan harus lewat diterjemahkan dan sebagainya. Ini juga resource yang saya kira tidak kecil. Jadi ini sebetulnya eksperimen
terhadap usaha yang tidak ada niat busuk, tapi niat baik dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada untuk supaya ditiru, orang juga akan membuka ruang-ruang baca yang di sana ilmiah. Jadi betul ilmiah. Jadi tidak ada isu politik dan sebagainya. Karena itu saya mohon restu dari Bapak Ibu sekalian agar ruang baca ini bisa kita realisir. Dan sebetulnya hati saya itu bergetar luar biasa karena saya itu tidak ngerti seluk-beluk perpustakaan, saya tidak tahu seluk-beluk virtual, ini aja dikelola dengan stres karena ini saya membawa orang banyak stres karena Satya Wacana ini sekarang lagi fokus di wisuda dan saya paksakan untuk merayakan Cap Gome ini. Jadi itu soal ruang baca, dan terkait dengan Jose pun tadi kan Jose pun harus dapat supply data yang juga bersuara tentang keadilan. Jadi karena itu kita tetap, kenapa memakai kata geger pecinan, memang ini kan perspektif dari Romo Darajadi yang adalah seorang Jawa, dan saya paham sekali, dan kalau versi lain kelompok versi lain juga merasa ini terganggu, saya kira ini bagian dari penyelesaian yang harus kita selesaikan. Namun semuanya ini adalah akan menempatkan Romo Darajadi sebagai sumber inspirasi bahwa rasialisme ini harus diatasi. Jadi ini sebetulnya bukan ide dari saya, tapi ide dari Romo Darajadi, dan ide ini merasa saya ini dilindungi oleh ide ini, karena itu kemudian muncul keberanian untuk mengatasi masalah ini dengan saya kira dengan jujur dan berani, tidak usah berbelit-belit. Namun kemudian di dalam proses, kalau kita menemukan versi-versi yang lebih lengkap, maka kita bisa kembali merekonstruksi. Jadi sebetulnya semua proses ini adalah kita membuat rekonstruksi ulang tentang persejarahan yang terkait dengan geger pecinan yang menentukan apa yang menjadi akar diskriminasi terhadap Tionghoa di masa Indonesia merdeka, yang perlu dikontekskan dalam konteks Indonesia yang merdeka, dan sebetulnya isu kewarganegaraan itu menjadi isu penting. Di dalam isu kewarganegaraan yang dipakai oleh Indonesia dengan sistem demokrasi dan di dalamnya adalah hak asasi manusia, itu sebetulnya tidak mengenal kata minoritas dan mayoritas, tapi kita tunduk pada hukum dan juga membayar pajak dan mengikuti peraturan-peraturan di dalam alam merdeka itu penting. Justru ini yang paling penting. Karena itu saya selalu katakan untuk urusan-urusan penyelesaian masalah ini, dengan saya mengatakan bahwa marilah kita masuk ke dalam alam modern ini dengan mengikuti tata cara yang ada, dan kita tidak perlu bernostalgia ke masa lalu terlalu banyak. Jadi saya kira itu, kaitannya dengan wayang, Jose mengatakan apakah ini prosesnya berlanjut? Buat saya iya, karena wayang perdamaian melalui cerita geger pecinan ini baru awal. Jadi saya kira Jose menurut saya beruntung karena dia menemukan konflik-konflik yang sangat mendalam yang dia hadapi, bagaimana dia menghadapi saudara-saudara Tionghoanya di dalam menatap masalah ini dengan penuh ketakutan. Saya juga syok, ternyata banyak teman-teman Tionghoa saya itu syok ini diangkat. Ini pertanda ada trauma yang begitu kronis yang harus kita hadapi dengan dibicarakan. Jose melihat itu, dan Jose melihat bagaimana proses. Saya kira dia beruntung bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang besar yang membimbingnya. Karena itu saya katakan Jose ini belum selesai, dan saya juga berkomitmen ke Roy untuk dia menjadi dalang, karena bapaknya adalah dalang dari Tionghoa, dan
Roy memutuskan diri untuk menjadi dalang, tapi bagaimana ini prosesnya? Ya kita atasi masalah emosional ini dulu. Jadi ruang baca ini menjadi penting supaya orang tenang melihat sebetulnya duduk persoalannya itu apa. Jadi jangan masuk ke dalam kerumitan emosi yang ada, baru semuanya bisa ditata. Kalau semuanya bisa ditata, saya yakin wayang perdamaian melalui cerita Geger Pecinan dalam versi Jawa ini akan disambut dengan gembira karena ini kan bagian dari karakter dan nation building. Jadi saya kira itu kalau ini di dalam ruang ilmiah ini adalah kita melahirkan satu konsep-konsep yang dinamis, bukan statis. Dan ini adalah bukan dimensi sejarah saja, tapi ada dimensi seni, ada dimensi sosiologi, ada dimensi antropologi, ada dimensi filsafat. Filsafat itu termasuk dimensi hermeneutik dan sebagainya. Karena itu doakan bahwa proses ini bisa ditata dan kita bisa menciptakan satu kosmologi yang memungkinkan kita bisa menata hidup bersama secara beradab. Dan ini bagian dari misi, karena saya adalah lulusan Universitas Kristen Satyawacana yang ingin melahirkan minoritas kreatif. Ternyata minoritas kreatif itu adalah orang-orang sedikit yang ingin membangun peradaban. Jadi Romo Darajadi pun masuk dalam minoritas kreatif. Pak Momi dan yang lain-lain adalah bagian dari minoritas yang ingin peradaban Indonesia itu bisa maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya kira itu Sisko. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih banyak Bu Esti. Kita berlanjut ke pembicara yang terakhir, Pak Hengki Kurniadi, selaku budayawan, kolektor seni, dan juga yang pihak yang mendukung dan bersinergi terkait dengan ruang baca yang sedang dan akan dikerjakan oleh Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW. Kami persilakan Pak Hengki Kurniadi. Halo, Pak Hengki. Pak Hengki? Ya, rasanya belum merespon ya Pak Hengki. Baiklah, jadi kita punya waktu kurang 10 menit lagi. Saya lihat di kolom ini menyenangkan, banyak komentar-komentar yang menarik. Saya ingin mendengar dulu dari Pak Cahyono Raharjo ini. Ide-idenya seru-seru nih. Mungkin Bapak bisa berbagi secara lisan di forum ini, Pak Cahyono, terkait apa yang sudah Bapak tulis tadi. Suaranya masuk, Pak? Nggak masuk suaranya? Ya. Suaranya nggak masuk. Pak Cahyono? Oh, ini Pak Hengki atau Pak Cahyono? Ini saya ini, Hengki Kurniadi. Halo? Oh iya, baik Pak. Tapi suaranya agak kecil ya Pak ya? Suaranya terdengar nggak ini? Halo? Ya. Terdengar ya suaranya? Terdengar tapi kecil Pak. Oh iya. Saya agak keraskan aja vokal saya. Oh iya, baik Pak. Bentar ya Pak Cahyono, habis ini Bapak Pak ya. Iya, silakan Pak Hengki. Iya, jadi di sini yang menarik adalah sebenarnya perpaduan antara Tionghoa dan Jawa itu oleh yang namanya, dan kita sudah mengetahui kalau perpaduan Jawa dan Tionghoa itu. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Pak Hengki, silakan Pak. Ini memang dari yang paling tua. Kalau di dunia ini yang paling tua kan
Kalau di Indonesia ada yang namanya Pithecanthropus javanicus yang di Trinil itu. Kemudian ada Pithecanthropus pekinensis, Homo erectus pekinensis. Kemudian ada yang Africanus. Jadi kalau dua kelompok ini bergabung, ini saling mengisi, ini hasilnya luar biasa. Dan saya melihat dari dulu sudah biasa masuk dan saling memberikan akulturasi, memberikan sinkretisme. Jadi kalau misalnya perpaduan itu bisa integrasi, bisa asimilasi, bisa sinkretisme, ada bentuknya misalnya kalau disebut salad bowl seperti gado-gado, jadi satu dengan yang lain itu berdiri sendiri-sendiri tapi rasanya enak dan harmonis. Tapi ada juga yang melting pot. Melting pot itu seperti kopi yang dicampur gula, diaduk menjadi satu, menjadi hitam. Ini melting pot. Jadi kalau lewat perkawinan itu juga bagus. Di sini kan sudah banyak sekali kalau orang Tionghoa datang itu dan melakukan perkawinan-perkawinan dengan pemudi setempat. Karena pada waktu itu yang datang itu hanya laki-laki. Ketika Fahin masuk abad keempat, Sriwijaya sudah mulai masuk. Kemudian Icing abad ke-7 sudah membuat tulisan-tulisannya. Di Pulau Jawa ada Holing juga. Holing itu abad ke-7 sudah masuk di situ. Jadi di situ sudah terjadi percampuran-percampuran yang luar biasa. Nah, ketika YP Kun abad 15 mendatangkan besar-besaran untuk membangun Batavia, ini kemudian jadi masalah ketika secara ekonomi ada perbenturan kepentingan ekonomi dan politik. Itulah kemudian terjadi peristiwa Angke 1740 itu yang menjalar ke seluruh Pulau Jawa. Jadi ini sama juga kerajaan di Kalimantan Barat, ada kerajaan Lanfang. Itu perkongsian orang Tionghoa yang awalnya ketika abad 18 itu didatangkan dari daratan Tiongkok untuk bekerja tambang emas. Karena tambang emas ini sulit, perlu orang yang tekun di situ. Ketika ini membesar, kemudian dipecah oleh Belanda. Dan maka hancurlah itu. Sebenarnya perkawinan itu banyak ya. Kalau kita melihat Sunan Gunung Jati, kemudian Putri Cempo yang melahirkan kerajaan Demak, itu juga sudah melakukan perkawinan-perkawinan kan sudah biasa dan banyak. Di Eropa pun itu perkawinan-perkawinan antara Paris, Vienna, Saint Petersburg, dan di Inggris itu sebagai alat untuk selain berperang itu mempersatukan. Tapi tidak semua perkawinan itu baik. Ketika Dyah Pitaloka mau dipertemukan dengan Hayam Wuruk, kemudian terjadi salah paham, terjadi perang bubat, maka disitulah awalnya luka yang sangat mendalam antara orang Jawa dan orang Sunda. Jadi tidak mesti kalau dikelola secara salah komunikasinya, ini akan terjadi perpecahan. Nah, disinilah kita itu perlu ada suatu perkawinan. Jadi saya setuju Pak Romo Darajati tadi mengatakan kalau istilah dari geger pacinan itu perlu dikoreksi. Perlu mencari ada suatu istilah yang lain. Dan wayang itu kan banyak, tidak mesti wayang yang namanya wayang geger pacinan itu terasa aneh gitu kan. Karena wayang ini kan banyak di sini. Apalagi antara legenda Tiongkok dengan legenda di Jawa itu ada kemiripannya. Misalnya Sun Gokong. Di sini ada Hanoman. Walaupun tidak sama, ada miripnya di situ. Kemudian ada Jilaihut. Di sini Semar. Itu ada miripnya di situ. Baik dari segi ceritanya, dari segi tubuhnya, itu ada kemiripan-kemiripan. Dan wayang itu sangat bervariasi sekali. Ada wayang yang pertunjukan, ada wayang ruatan. Wayang ruatan itu setiap daerah, setiap lokal itu mempunyai caranya sendiri-sendiri. Ada yang disebut ruatan, ada yang disebut sudamala.
untuk ruatan itu. Jadi ini banyak, kita harus berkreasi mencari suatu bentuk yang pas. Mungkin namanya bukan geger pacinan. Kalau geger itu menunjukkan konflik. Kita selesaikan konflik ini dengan suatu integrasi dan persatuan. Jadi kita mencari bentuk-bentuk baru. Sejarah ini penting ya. Jadi katanya sejarah ini ditentukan oleh pihak yang menang. Setiap rejim itu memerlukan narasi sejarahnya gitu. Karena itu setiap raja-raja biasanya ada babatnya masing-masing. Itu biasa hal itu terjadi. Karena itu yang sejarah yang mulai zaman kolonial yang menjadi suatu stigma, itulah yang perlu dirubah sehingga yang namanya konflik itu kita berubah menjadi sesuatu yang harmoni. Saya percaya kalau Tionghoa itu bergabung dengan orang Jawa, hasilnya sangat dahsyat. Hasilnya sangat dahsyat. Jadi kalau saya melihat justru konflik-konflik sekarang ini sesama orang Tionghoa sebenarnya. Orang Tionghoa yang zaman dulu datang menikah dengan putri-putri setempat, berketurunan, kemudian abad awal abad 20 itu membawa istri. Yang laki-laki membawa istri. Ini terjadi pertempuran, sebenarnya sama-sama keturunan Tionghoa, Mbak, secara sebagian itu keturunan Tionghoa. Jadi ini harus dirubah. Di mana ada suatu kepentingan, perbenturan kepentingan ekonomi dan perbenturan kepentingan politik, itu terjadi konflik. Zaman dulu saya yakin tidak ada yang namanya konflik agama. Buktinya Borobudur yang Buddha didirikan di tanah Jawa yang mayoritas Hindu, tidak ada masalah. Itu membangunnya cukup lama, membangun Borobudur ini. Tapi tidak ada masalah. Tetapi ketika agama dicampur oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi, ini yang jadi masalah. Karena itu kita perlu pengajaran sejarah, asal mulanya konflik itu bagaimana. Jadi sejarah Lanfang itu, yang berada di Kalimantan Barat, mirip dengan di Muara Angke. Semuanya itu didatangkan pekerja-pekerja pada awalnya. Setelah terjadi suatu kepentingan ekonomi di situ, maka Belanda masuk di situ, maka terjadilah suatu konflik berdarah yang besar. Jadi saya pikir itu dulu, nanti kita lewat diskusi itu bisa lebih mendalam lagi. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hengki atas masukannya dan juga penguatannya untuk karyanya Yose maupun Ruang Baca. Ini kita sudah masuk jam 16 ya, kurang 1 menit lagi. Dan untuk menutup kegiatan ini mungkin saya mengundang Pak Cahyono Raharjo. Pak Cahyono yang juga mengikuti prosesnya Yose di Semarang. Dan halo juga Pak Agus fotografer yang karyanya ciamik dan akhirnya dipilih sama National Geographic Indonesia untuk jadi foto ilustrasi di artikel waktu ngeliput Yose waktu itu. Silakan Pak Cahyono Raharjo. Suaranya belum masuk ya Pak? Dibuka dulu mute-nya Pak. Wah, sepertinya belum bisa Pak ya, Pak Cahyono, suaranya. Oh ya, oke Pak, lain waktu Pak ya nanti. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih banyak semuanya. Kita sudah tepat jam 16. Terima kasih sudah mau bergabung. Selamat Cap Gomeh. Saya merindukan lontong cap gomenya Pak Yongki Tio ini. Lontong cap gomenya Pak Yongki Tio yang legendaris ini dari Semarang. Ini saya lihat juga ada teman-teman dari Medion, Pak Disulung. Terima kasih banyak sudah mau gabung. Demikianlah acara Cap Gome dari Pusat Studi Heritage Nusantara UKSW. Terima kasih dan saya kembalikan ke Bu Esti selaku sang Esti.
Iya, saya lihat mukanya Jose cerah dan kelihatan lebih dewasa gitu ya. Moga-moga karena ngurusi geger pecinan yang membuat dia pusing 7 keliling. Jadi rencananya Jose buku ini akan segera diproses nanti dengan Cisco untuk bisa diterbitkan. Nah, kemudian soal hak cipta ya juga akan saya urus. Ini lurahnya ada di sini atau jenderalnya ada di sini nih Pak Surya. Jadi ini bukunya sudah berapa halaman ini cukup banyak dan karena dan ini akan diintegrasikan ke dalam ide pendidikan yaitu metode pendidikan seni berdampak dan 3 pertunjukan di Semarang diisi dan di rumahnya Pak Purbo adalah pembelajaran dari proses ini. Nah, kemudian ya moga-moga karena semuanya itu tergantung ridho ya atau semangatnya, suasananya memungkinkan atau enggak. Saya kira Jose sudah jadi dan tinggal mematangkan diri untuk ya harapan dari saya yang menjadi bagian dari proses ini kepingin Jose menjadi dalang yang mewartakan tentang perdamaian dan hidup bersama di Indonesia. Jadi untuk berikutnya saya hanya menunggu kesempatan dan momentum untuk merealisir janji saya dengan Jose dan Roy. Jadi nggak tahu ini tahun ini begitu banyak tugas diberikan pada saya, walaupun pekerjaan saya sekarang sistematis didukung penuh sama Pak Surya. Kalau nggak ada Pak Surya ini, wah nggak ada heritage-nya nggak berkembang gitu ya. Jadi Pak Surya ikut memfasilitasi terjadinya pendekatan terhadap isu heritage yang kontemporer dan aktual. Jadi kita tidak hanya bernostalgia terhadap masa lalu, tapi bagaimana modal sosial masa lalu itu bisa dipakai, direkonstruksikan ulang di masa kini dengan anggun, relevan, dan populer gitu ya. Dan ini Pusat Studi Heritage Nusantara sudah berhasil, artinya sudah tanda-tanda berhasil kaitannya dengan cerita Panji dan Sekar Taji. Jadi Satria, champion lain, dia adalah seorang pengusaha, sejarawan, dan pencipta batik, sudah menciptakan 1 batik dan akan membuat 3 batik lagi, dan kemudian tarian yang dibuat kontemporer yang menggambarkan energi kehidupan, feminitas dan maskulinitas yang bertemu melahirkan daya cipta. Kalau dulu disimbolkan sebagai kesuburan, sekarang kita simbolkan sebagai kelahiran daya cipta. Daya cipta. Jadi manusia Indonesia harus menjadi entrepreneur, pencipta karya, bukan hanya pengikut. Lalu juga ada 4 lukisan yang saya kira juga dahsyat karena berbicara tentang transformasi. Jadi cerita Panji dan Sekar Taji itu adalah satu transformasi pangeran menjadi raja dengan dia belusuan seperti Jokowi untuk menyerap aspirasi dari rakyat dan kemudian juga menemukan istri yang pantas untuk menjadi pendampingnya. Lalu transformasi tentang persatuan Jenggala dan Kediri yang kita simbolkan persatuan beberapa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Kemudian tadi transformasi perempuan, energi perempuan dan laki-laki yang sebetulnya ada pada diri setiap perempuan dan laki. Kalau ini dipertemukan, tadi yang seperti dikatakan Hengki, Jawa dan Tionghoa kalau bersatu,
perempuan dan laki energi ini bersatu sebetulnya menghasilkan sesuatu ciptaan, menstimulus kreativitas inovasi. Nah, kemudian yang satu yang sekarang ini lagi di dalam pergulatan karena sebetulnya cerita Panji dan Sekartaji itu juga berbicara tentang persatuan manusia dengan Tuhan, dengan pencipta. Saya kira di dalam setiap agama itu ada versi kita ingin bersatu, ingin menyentuh, ingin ada di dalam wilayah absolut ini. Nah ini ajaran Tantrayana versi Panji dan Sekartaji ini sedang saya pelajari sampai dapat, maka ini akan saya sampaikan pada pelukis. Jose adalah mengawali proses ini dengan jatuh bangun dan dalam kekacauan, tapi proses yang kedua pameran 3 karya seni bisa berlangsung dengan mulus karena dari pertama persiapannya sudah jelas, dan kita beruntung karena Pak Wardiman mau bergabung. Jadi saya kira prosesnya rapi, tapi tidak berarti bahwa wayang ini juga kita lupakan. Dan ini semua adalah berkat dari keterbukaan dari pimpinan UKSW, antara lain dari Pak Surya, membiarkan seorang ST dengan kedinamisannya di dalam mencari konsep, menemukan kebenaran dan sebagainya itu ada ruang untuk itu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah UKSW itu mendukung ST atau tidak, saya kira mendukung. Dan saya kira itu luar biasa ya, membiarkan kekacauan menjadi sesuatu yang teratur. Karena itu dan ini bukan untuk saya pribadi, tapi ini adalah panggilan yang diberikan ke saya. Nggak tahu kapan ini juga diambil kembali, tapi selama ini masih ada di tangan saya, maka ini akan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan ini sebetulnya juga latihan dari pencipta saya untuk mengubah watak saya, untuk menjadi supaya lebih sabar. Dan saya bersyukur mendapatkan kesempatan besar ini. Semoga Pusat Studi Heritage Nusantara ini bisa berkontribusi di dalam membuka ruang-ruang hidup bersama berbasiskan tradisi, tapi tidak melupakan keindonesiaan. Nah, dengan kata lain, di dalam proses yang ada, saya juga bagian dari kembali pada tradisi, tapi bukan tradisi itu diintegrasikan pada rasionalitas yang dibangun dari modernitas. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi pengintegrasiannya ini yang penting. Saya kira menata ulang wacana tentang tradisi dan modernitas ini buat Indonesia sangat penting. Dengan begitu kita punya satu inner power untuk bisa sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita adalah bangsa Indonesia yang dibangun dengan darah dan perjuangan dari pendahulu kita, dan kita berutang pada mereka. Saya kira itu terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena ini ada kendala teknologi, tapi kebersamaan kita dengan mengatasi banyak hal adalah sesuatu yang luar biasa. Kita berjumpa, jadi bukan kita untuk saling memanfaatkan, tapi kita berjumpa sehingga kita meninggalkan jejak di dalam kehidupan ini. Semoga jejak kita kuat dan cita-cita dari Romo Darajadi yang ingin mengatasi rasialisme melalui terapi sejarah dengan menghidupkan kembali modal sosial yang pernah ada ini bisa tercapai. Terima kasih. Selamat sore. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa.
Terima kasih. Mohon izin untuk live, Bapak Ibu. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Monggo untuk bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga bermanfaat.